buku? Dan benarkah jika sibuknya Saskia ini sebagai bentuk pengalihan atas belum adanya momongan? Di mana? Khususnya di Instagram sih aku banyak ngasih fashion tips mungkin seperti itu. Terus mungkin nantinya akan bikin buku juga insya Allah. Selain apa sih Kak? Ya mudah-mudahan makin besar lagi, makin bertambah lagi orang yang suka sama style hijab aku, bisa lebih banyak menginspirasi. Jika kelak putusan hakim berpihak kepada Ayu, Ayu memang pantas merayakan kemerdekaannya karena lepas dari belenggu pernikahan semu yang telah menyiksanya. Namun, bagaimanapun juga, sandangan Ayu sebagai janda muda rupanya membuat Umi Kalsum, ibunda Ayu, menjerit dalam tangis. Hati kecilnya tidak terima dan menolak atas apa yang menimpa putri tercintanya itu. Malah yang mengeluarkan mata itu ibu terus gitu. Karena ibu yang ngerasain gitu, apa yang dia setiap dia ngomongin tentang masa lalu dia, gitu, hati ibu udah hancur gitu, sedih, sakit hati ibu. Ibu yang kesana kemari ngebawa dia gitu. Masya Allah, dari kita ngerobok air, keluar kota, siapa yang ngerasain ibu sama Ayu? Seenaknya dia bisa menjatuhin anak ibu begitu aja, hancurin. Makanya itu gak peduli dia anak seorang jenderal apa, kan anak seorang jenderal mesti begitu, musab dada. Kenapa anak ibu begini gitu kan? Siapapun orang tua gak ada yang mau anaknya diperlakukan begini gitu. Ya kalau dia manusia, dia punya perasaan, dia pasti punya perasaan apa yang ibu alami gitu. Sebagai seorang ibu, sedunia ibu manapun sakit tapi cukup nama Allah karena Allah bahagia menunggu. Ini bukan rekayasa, bukannya ini, pokoknya ibu ngada-ngada, tapi apa yang ibu alami nggak ada yang bisa membayar hati ibu. Gak mau wawancara karena bahkan air mata yang ibu keluar gitu. Ibu udah nggak kuat ngadepin ini semua gitu. Tidak mudah memang menyandang predikat sebagai janda muda. Cap miring yang terlampau melekat di masyarakat, serta beban yang bukan tidak mungkin akan disandang Ayu dalam membesarkan buah hatinya, satu alasan mengapa Umi Kalsum begitu risau dengan semua permasalahan yang menimpa Ayu Ting Ting. Lantas, benarkah jika sesungguhnya hati Ayu Ting Ting sama terlukanya dengan hati Umi Kalsum? Dari ibu umroh, dari ibu haji, dari ibu setiap hari berdoa, gak lepas dari air mata ibu. Itu yang mesti siapapun kalau ngalamin seperti ibu, hancur, bisa kuat. Anak ibu alhamdulillah kuat ngadepin semua ini, tapi ibu semua di depan dia gak bisa nunjukin semuanya itu. Ibu harus kuatin dia gitu, ngadepin semua ini. Mudah-mudahan Allah jaga ibu besok selesai kembali lepas anak ibu. Lega banget, bersyukur kalau memang besok udah selesai, ibu udah lega banget. Biarin anak sudah status janda, tapi dia buat bahagia sama anak. Ayu memang tak ingin lagi meratapi kesedihannya, sampai-sampai ia masa bodoh soal apakah sosok Enji ataupun kuasa hukumnya akan hadir ataukah kembali absen di sidang kedua hari ini. Benarkah jika Ayu sudah menanti momen ini, yaitu bisa bertatap muka dengan Enji di pengadilan agama? Nggak tahu, saya nggak mau tahu ya, yang penting masalah saya cepat selesai. Saya nggak gimana-gimana, biasa aja. Bismillah aja, berdoa aja. Saya kan juga mau pengacara saya. Biar ngaruh ya? Biasa aja, apa ini pusing. Ketika kehilangan orang yang dicintai hampir 1 tahun silam, bisa dibilang hidup Pipik Dian Irawati berada di bawah titik nadir. Bak dihantam badai tsunami, Pipik sempat dirundung keterpurukan. Beruntung ia kembali bangkit dan mencoba menata hidupnya dengan menjajal profesi warisan almarhum suaminya sebagai pendakwah.
Tapi seakan belum cukup, Pipik pun mencoba merintis dunia model dan bintang iklan. Lantas, apakah ini demi masa depan anak-anaknya hingga Pipik rela banting tulang sana-sini? Tangannya ini kaku kamu. Jangan nyender sayang, tangannya jangan gini. Kesiapannya udah, saya ini kan mobile pagi siang ada dakwah, jadi memang kesulitannya di waktu karena saya selalu hunting bahan tuh sendiri. Aktifnya biasa masih tetap dakwah masih tetap, terus apa namanya, ya paling ini kalau udah selesai dakwah kan pagi masih yang aja dakwahnya kan. Biasanya selesai dakwah kalau masih ada kesempatan ke apa nyari bahan, biasanya saya hunting bahan gitu. Sebagai ibu dari 4 orang anak, Pipik memang harus berjuang memenuhi kebutuhan buah hatinya. Kesibukan Pipik barangkali bisa menjadi obat bagi rasa rindunya terhadap sosok almarhum UJ. Lantas, seperti apa persiapan Pipik menyambut peringatan 1 tahun kepergian almarhum UJ pada tanggal 26 April mendatang? Ya 1 tahun nanti insya Allah tetap sama, saya bikin acara sama anak-anak yatim, terus juga sama mengundang teman-teman pengajian jamaah juga gitu. Tapi memang acaranya pagi, acara insya Allah saya bikin pagi. Kan 1 tahunnya beliau tanggal 26 April, tetap nanti tanggal 26 April. Bukan karena tren, apalagi ikut-ikutan jika kakak kandung Shirin Sungkar, Saskia Sungkar, menjadi tenar lantaran hijab yang ia kenakan. Saskia sendiri tidak menyangka jika model hijab yang ia kenakan bisa menjadi trendsetter di antara para pengguna hijab. Lantas, akankah Saskia segera mempatenkan gaya berhijabnya ini dalam sebuah buku? Dan benarkah jika sibuknya Saskia ini sebagai bentuk pengalihan atas belum adanya momongan? Di mana khususnya di Instagram sih aku banyak ngasih apa fashion tips mungkin seperti itu, terus mungkin nantinya akan bikin buku juga insya Allah. Selain apa sih Kak? Ya mudah-mudahan makin besar lagi, makin bertambah lagi orang yang suka sama style hijab aku, bisa lebih banyak menginspirasi. Sejak memutuskan untuk menutup mahkotanya dengan hijab, Saskia memang konsisten pada pilihannya itu hingga saat ini. Lantas, seperti apa rahasia cantik Saskia di balik hijab yang ia pilih? Dan bagaimana Saskia mempadupadankan model hijabnya? Hijab instan hoodie gitu, jadi nggak perlu pakai peniti lagi, cuma ini tetap bisa dibentuk kayak gini gitu. Nggak ada, ini kan tadi hoodie begini doang kan, terus udah gitu ditarik ke sini udah. Ya untuk aku simple itu indah gitu daripada yang rame-rame, jadinya ya nggak tahu ya, kan bebas ya orang suka punya taste masing-masing. Tapi kalau misal aku ngelihat hijab itu adalah lambang keanggunan seorang perempuan gitu. Jadi anggap aja kayak rambut. Kalau rambut dimacem-macemin gitu, terutama perempuan ya, kayaknya kan ngeliatnya nggak enak kan gitu. Lebih anggun kalau misalnya polos biasa aja, karena memang tujuannya untuk menutup aura. Kalau gue pokoknya jangan yang heboh-heboh. Kalau udah maksudnya ngeliat hijab itu kan suatu keanggunan. Anggun itu bukan berarti harus pakai warna-warna pastel gitu, tapi aku sukanya warna-warna yang lebih gelap atau enggak warna basic gitu. Jadi intinya sih jangan dibikin ramai aja dengan keanggunan. Nanti kan lebih enak ya ngeliat orang yang lihat yang lainnya gitu. Jadi gak usah yang hijab ditumpuk-tumpuk sampai gitu-gitu tuh aku paling pusing lihatnya gitu. Jadi itu bukan suruhan dari agama kita untuk melakukan seperti itu gitu. Justru gimana caranya lihat orang berhijab, oh kok cantik ya, kok anggun ya gitu, kok elegan ya gitu. Jadi jangan lihat ih kok rame banget, kok norak gitu. Jangan sampai ada anggapan seperti itu aja sih. Jadi mau terserah mau kita karakteristik fashionnya seperti apa gitu, bebas masing-masing. Mau suka yang full color, mau suka yang romantic design, mau suka yang edgy, boleh-boleh aja. Yang penting terlihat simple aja.
Sukses adalah buah dari kerja keras yang tak berkesudahan dan rasa puas adalah tanda dari sukses yang telah dicapai. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda dan jangan lupa saksikan terus Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Terima kasih dan sampai jumpa.